Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tadi Pak Slamet tengah menyampaikan pandangannya. Tadi Gus Nabil sudah bilang bahwa ini hanya sebagai penyerahan dokumen publik, tidak akan dibahas, dan baru akan dibahas setelah pandemi corona COVID-19 selesai. Iya, rancangan undang-undang ini kita pasti akan pelajari dulu ya, isinya apa, gitu. Penguatan BPIP-nya di mana. Jangan sampai kemudian isinya nanti kemudian menguatkan tafsir Pancasila menurut penguasa. Ini pengalaman yang membuat akhirnya Pancasila menjadi alat kekuasaan satu rezim. Karena Pancasila ditafsirkan dengan tafsir penguasa, ya kan? Dulu Bung Karno menafsirkan Pancasila dengan tafsirnya, makanya muncullah Nasakom. Zaman Orde Baru Pak Harto juga begitu, memasakkan tafsir Pancasila sesuai dengan kekuasaan beliau, sehingga muncullah dominasi kejawen, muncul kepercayaan. Nah sekarang jangan sampai kemudian Pancasila ditafsirkan dengan penguatan BPIP tadi menjadi sosial komunis, kan nggak boleh juga. Baik, makanya mesti dipelajari dulu nanti isinya apa. Saya langsung ke Gus Nabil, tanggapannya dikhawatirkan katanya sosial komunis. Silakan Gus. Ya, terima kasih. Jadi saya ulangi lagi ini supaya jelas dan terang benderang. Hari ini pemerintah sudah datang ke DPR dan DPR bersama pemerintah sudah sepakat untuk tidak lagi membahas RUU haluan ideologi Pancasila. Terima kasih. Itu sudah tidak ada dan tidak dipakai. Nah, kemudian pemerintah menyerahkan rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Justru ini selaras dengan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat, di mana supaya Pancasila ini tidak dirubah-rubah lagi, Pancasila ini tidak diganggu-ganggu lagi, maka perlu adanya pembinaan ideologi Pancasila melalui badan ini. Bayangkan saja Mbak, sekelas perpustakaan saja punya undang-undang, sekelas Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh Bintang 3 saja punya undang-undang. Masa badan sepenting pembinaan ideologi Pancasila ini tidak memiliki undang-undang? Justru ketika ini tidak berbentuk undang-undang, ini bisa menjadi seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Slamet tadi. Ini bisa menjadi bisa menjadi otoriter, bisa menjadi tafsir tunggal dan sebagainya. Oleh karenanya perlu adanya undang-undang BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang tidak akan dibahas saat ini. Nanti akan dibahas ketika pandemi COVID-19 sudah berlalu, begitu. Baik Pak Slamet. Dan soal komunisme dan lain sebagainya, saya pastikan tidak ada, karena dalam rancangan undang-undang BPIP ini mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 juga dicantumkan. Ada undang-undang anti terorisme di situ. Jadi sudah tidak boleh lagi ada yang namanya komunisme hidup di sini, kemudian transnasional dan lain sebagainya. Saya kader PDI Perjuangan, saya Muslim, saya nasionalis dan religius. Baik, silakan Pak Slamet. Nah itu jadi persoalan. Jadi pasti kita akan soroti betul, kita akan fokus, akan lihat rancangan undang-undang BPIP ini yang diajukan hari ini. Karena selama ini sepak terjang BPIP itu mengkhawatirkan kami semua. Apalagi sepak terjang ketuanya, komentar-komentarnya kan membuat kegaduhan, membuat umat tidak nyaman. Bahkan terakhir yang saya katakan tadi kan, agama sudah bersama Pancasila, ya kan? Kita khawatir justru nanti akan menjadi penguatan pemikiran dari ketuanya BPIP, ini yang mengkhawatirkan. Oleh karenanya saya dan kawan-kawan termasuk dari pakar-pakar hukum akan melihat dengan seksama, mengkaji dengan teliti sesungguhnya isi RUU itu apa. Kalau ternyata isi RUU itu sama dengan HIP ataupun sebagian ada yang sama, menyangkut ideologi, menyangkut bangkitnya komunis, mencoba untuk merubah Pancasila. Ya kan kita belum baca, makanya kita akan pelajari dulu. Kalau isinya itu, kami pastikan umat akan turun, akan melawan. Baik, silakan Gus Nabil ditanggapi kecurigaan dari Pak Slamet Ma'arif. Jadi gini, oke, saya sudah sampaikan, saya sudah pastikan bahwa ada TAP MPRS tahun 25 nomor 66.
kemudian di sini soal komunisme, kemudian terorisme dan transnasional semuanya sudah ada di sini. Kemudian pasal-pasal yang mengatur di sini hanya pasal-pasal teknis soal badan ini. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran ini, karena saya sudah membaca ya, saya bisa berkomentar. Pasal-pasalnya ini hanya pasal-pasal teknis yang mengatur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi nanti silahkan Pak Slamet baca dulu dan supaya Pak Slamet juga tahu seperti apa isinya. Saya sebagai seorang Muslim melihat pasal ini RUU ini sudah sangat bagus. Tapi dan sangat berbeda jauh dengan yang kemarin kita ributkan itu. Maaf, Anda sebagai seorang Muslim dengan rancangan undang-undang HIP kemarin merasa ada yang janggal nggak sih sebetulnya? Iya, halo. Halo, Anda kan Muslim nih. Kemarin ada yang memiliki inisiator rancangan undang-undang HIP kemarin. Begini, Anda sebetulnya hatinya nyaman nggak sebagai seorang Muslim? Halo. Iya, halo. Ini agak delay. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Baik. Jadi begini, Mbak. Ya, jadi begini, saya perlu tegaskan lagi bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu sudah tidak lagi ada, sudah tidak dibahas dan sudah tidak dipakai lagi. Dan saya sebagai seorang Muslim, ya, saya Nahdlatul Ulama, saya kader NU, dan sikap NU saya kira sudah jelas seperti apa. Dan saya kira ketika ini sudah tidak dipakai dan sudah tidak dibahas, tidak digunakan, ya ngapain diungkit-ungkit lagi? Yang kita bahas sekarang adalah rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, gitu. Bukan, tapi kan yang inisiatornya dari partai antum nih, kemudian menjadi umat resah, menjadi umat galau di mana-mana, bahkan bikin kegaduhan. Kemudian kader antum yang membawa inisiator ini kemudian diberhentikan. Artinya ada indikasi inisiatornya bersalah, makanya diberhentikan dari jabatannya. Nah, antum sebagai seorang Muslim mestinya gentle juga dong. Minta maaf karena kader partainya membuat resah, kegaduhan di mana-mana, sekarang diberhentikan. Gentle maksudnya, jangan kemudian mau cuci tangan begitu saja, nggak boleh juga. Mestinya gentle. Karena kita juga menuntut inisiatornya siapa mesti dibuka kepada publik. Harus bertanggung jawab karena membuat resah gaduhan di mana-mana. Kalau itu partai antum mestinya usulkan ke DPP, berhentikan dari partainya. Kemudian Dewan Kehormatan antum desak untuk copot dari DPR RI. Kalau ternyata betul ada indikasi ingin berubah Pancasila, melanggar undang-undang, ya polisi selidiki dong. Tapi kalau usulnya bukan perorangan tapi dari partai antum, ya antum mestinya dorong partainya minta maaf. Dan kalau memang partai antum punya niatan lewat rancangan undang-undang kemarin untuk berubah Pancasila, ya siap-siap partai antum bisa dibubarkan begitu. Tegas, gentle. Gitu. Halo, Mbak. Halo, Mbak Anissa. Langsung saja, Pak. Silakan. Mbak Anissa. Ya, silakan, Pak. Halo Mbak Anissa. Ya, jadi begini, saya ini seorang pendekar ya. Kebetulan saya ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa dan saya orangnya sangat gentle. Nah, sekarang begini, Pak Slamet sepertinya tidak memahami dan tidak mengerti proses bagaimana legislasi di DPR. Proses legislasi di DPR ini awalnya adalah rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian setelah melalui pembahasan ada dinamika, kemudian itu di situ ada 9 fraksi yang berdiskusi di situ menjadi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Itu dinamika di badan legislasi yang tidak hanya satu partai. Jadi Pak Slamet harus hati-hati dalam bicara karena ini kalau soal gentle saya sangat gentle. Jadi anda ini clear dari awal sudah saya jelaskan. Kita ada delay 7 second, jangan menyela, mohon maaf. Undang-undang HIP itu sudah tidak dipakai, tidak digunakan lagi. Kalau Bapak mau ungkit ya silakan. Itu sudah tidak dipakai. Baik. Pendek saja, Pak Slamet. Jadi begini dong, kalau kita sedang diskusi, ya tahulah adabnya berdiskusi. Tahu dong. Jadi sudah jelas, sudah tegas apa yang kemudian menjadi aspirasi masyarakat, sudah diakomodir semua bahwa
tidak ada lagi, tidak dipakai lagi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Yang sekarang akan dibahas nanti, itu pun nanti setelah pandemi COVID-19 berlalu, rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang hanya mengatur pasal-pasal teknis yang di mana di dalamnya ada dalam diktumnya itu ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan undang-undang lain. Baik, sudah diakomodir, jangan dipanas-panasin lagi gitu mungkin. Bukan. Intinya. Tadi kan saya cuma bertanya apakah antum mau mengakui kalau memang inisiatornya kader dari PDI Perjuangan. Kan saya bilang begitu. Kalau memang iya, ya gentle ngaku, iya emang iya itu kader saya. Kalau memang bukan, sebutkan siapa, partai mana. Baik, nanti kita lanjutkan diskusi ini karena kami mohon maaf waktu sudah habis. Terima kasih Pak Slamet, terima kasih Gus Nabil telah bergabung bersama kami di iNews Sore, dan pemirsa, usai jeda Pasar Cempaka Putih Jakarta kembali dibuka setelah ditutup karena 41 pedagangnya positif COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda.